Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa PKN STAN. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan piutang negara untuk mata kuliah pengantar pengelolaan keuangan negara 2. Tujuan yang ingin kita capai yaitu nantinya mahasiswa dapat memahami pengurusan dari piutang negara. Dan untuk materi yang akan kita bahas ada 6 materi. Yang pertama nanti kita akan memahami piutang negara, kemudian klasifikasi peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang negara, kemudian bagaimana pengurusan piutang negara itu dilakukan, kualitas dari piutang negara, dan yang terakhir nanti penghapusan dari piutang negara. Baik, ini dasar hukum dari pengelolaan piutang negara. Ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan Menteri Keuangan. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail di dalam isi dari materi kita. Baik, kita akan masuk ke pengertian dari piutang negara. Menurut Undang-Undang 49 tahun 60, piutang negara ini disebut juga sebagai hutang kepada negara, itu jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada negara. Kemudian ada kelanjutan kata-katanya di situ yang dicoret. Ini menandakan bahwa kalimat yang dicoret itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun nomor 77 tahun 2011, menyatakan bahwa frase badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Baik, kemudian berdasarkan PMK 240 tahun 2016, ini senada dengan yang ada di dalam Undang-Undang 49 tahun 60. Piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan terjadinya piutang negara menurut PMK 240 2016 dan juga Undang-Undang 49 tahun 60. Yang pertama, karena piutang itu timbul karena adanya suatu peraturan. Yang kedua, piutang negara itu timbul karena adanya suatu perjanjian. Dan yang ketiga, piutang negara itu bisa timbul karena ada sebab yang lain. Oke. Senada dengan Undang-Undang 49 tahun 60, PMK 240 tahun 2016, di dalam Buletin Teknis 16 tentang akuntansi piutang juga disebutkan di situ bahwa piutang itu merupakan jumlah uang yang akan diterima oleh suatu entitas pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Ini definisinya masih sejalan dengan definisi yang disampaikan sebelumnya. Kemudian di Undang-Undang 1 2004, piutang itu merupakan hak pemerintah atau kewajiban pihak lain kepada pemerintah. Ini sebagai akibat penyerahan uang, barang atau jasa pemerintah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Jadi di sini diungkapkan bahwa piutang itu menjadi haknya pemerintah. Haknya pemerintah yang timbul karena ada penyerahan uang, barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Atau bisa juga timbul karena adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Jadi ini definisi ini menggambarkan apa itu piutang negara dan berasal dari mana saja piutang itu. Intinya di sini sumber dari piutang itu, piutang bisa timbul karena adanya peraturan,
karena ada perjanjian, karena ada penyerahan uang, barang atau jasa pemerintah, atau karena ada sebab lainnya yang sah. Mengapa pemerintah itu mengelola piutang negara? Tujuannya untuk apa? Ada 3 tujuan. Yang pertama, bahwa supaya piutang negara itu bisa dapat ditagih secara tepat waktu dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, pemerintah perlu mengelola piutang karena dengan pengelolaan piutang itu merupakan alat akuntabilitas, pertanggungjawaban dari penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Yang ketiga, pengelolaan piutang itu perlu karena nanti piutang itu akan disajikan di dalam laporan keuangan pemerintah dengan nilai yang sesuai dengan konsep net realizable value, nilai bersih yang dapat direalisasikan. Artinya di sini nilai bersih yang bisa direalisasikan itu mencantumkan piutangnya, kemudian dikurangi dengan penyisihan dari piutang yang tidak akan tertagih, estimasinya berapa, kemudian ketemulah angka netnya, piutang bersihnya berapa. Nah, itulah yang akan dilaporkan di neracanya pemerintah. Baik, berikutnya kita masuk ke klasifikasi piutang negara. Piutang negara diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, piutang yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini piutang perpajakan. Kemudian piutang yang dikelola oleh Kementerian Negara, lembaga lainnya. Kemudian ada piutang yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara. Oke, untuk piutang yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, yaitu piutang perpajakan, bisa berasal dari perpajakan, yaitu piutang pajak meliputi bisa PPh, PPN, kemudian PPNBM, PBB, bea materai, dan pajak lainnya. Kemudian untuk kepabeanan dan cukai meliputi piutang cukai, kemudian piutang perdagangan internasional. Piutang yang dikelola oleh KL meliputi PNBP, sumber daya alam non migas, kemudian piutang dari tagihan penjualan angsuran, piutang dari tuntutan perbendaraan, tuntutan ganti rugi, nanti penjelasannya disampaikan di belakang. Kemudian ada piutang dari kegiatan operasional Badan Layanan Umum. Kemudian piutang yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara ini merupakan piutang-piutang akibat wewenang Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang meliputi piutang sumber daya alam. Kemudian ada sumber daya alam bisa berupa minyak bumi dan juga gas bumi, piutang dari bagian laba BUMN, kemudian piutang transfer ke daerah, dan piutang kelebihan dari belanja subsidi. Nanti kita akan lebih jelaskan di belakang. Baik, kita lanjutkan dengan terbentuknya piutang negara. Di awal tadi waktu kita mendiskusikan tentang pengertian dari piutang, sebab timbulnya piutang itu bisa berasal dari peraturan perundang-undangan, bisa dari perjanjian atau perikatan, bisa juga karena sebab yang lainnya. Nah, sekarang kita bahas sebab yang pertama dari peraturan perundang-undangan. Ini ada 2 hal. Piutang itu bisa muncul karena adanya pungutan negara. Dalam hal ini kalau di pemerintah pusat ada pajak, kemudian ada PNBP. Kalau di pemerintah daerah, pungutan pemerintah daerah itu ada pajak daerah dan juga retribusi daerah. Nah,
Untuk piutang pajak, ini piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Nah, timbulnya piutang pajak ini harus didukung dengan surat ketetapan pajak. Misalnya, surat ketetapan pajak kurang bayar. Timbulnya piutang PNBP pada kementerian negara atau lembaga itu juga harus didukung dengan surat ketetapan ataupun surat penagihan. Kemudian untuk TGR atau TP, TGR itu kepanjangan dari tagihan ganti rugi. Nah, ini merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara atau ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri yang bukan bendahara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Sementara itu, tuntutan perbendaharaan ini dikenakan kepada bendahara yang lalai atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara atau kerugian daerah. Nah, TGR ataupun TP ini juga harus didukung dengan surat keterangan tanggung jawab mutlak. Oke. Yang berikutnya, ini sebab timbulnya piutang negara bisa juga berasal dari perjanjian ataupun perikatan. Perjanjian atau perikatan ini harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas. Piutang pemberian pinjaman ini bisa berasal dari pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kepada BUMN, BUMD atau kepada perusahaan swasta atau organisasi lainnya. Piutang jual beli ini timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindah tanganan barang milik negara atau barang milik daerah. Sementara itu piutang kemitraan itu timbul dari perjanjian sewa, kerjasama pemanfaatan aset pemerintah. Dan untuk piutang imbalan fasilitas itu timbul dari penyediaan fasilitas oleh pemerintah. Misalnya fasilitas perumahan atau mes bagi para PNS. Kemudian yang terakhir, ada sebab lain. Piutang itu bisa timbul dari sebab lain. Contohnya putusan pengadilan, putusan peradilan. Jadi ada penetapan-penetapan pengadilan yang mana penetapan pengadilan ini menimbulkan adanya piutang yang diterima oleh negara, piutang bagi negara. Contohnya penetapan pengadilan pajak. Baik, para mahasiswa sekalian, ini gambaran umum data tentang piutang pemerintah Republik Indonesia di dalam neracanya pemerintah untuk tahun 2018 dan tahun 2017. Di neraca pemerintah, piutang itu dikelompokkan menjadi dua bagian. Ada yang dikelompokkan sebagai piutang lancar, kemudian ada juga yang dikelompokkan sebagai piutang jangka panjang. Lancar dan jangka panjang itu tergantung dari jatuh temponya. Ketika piutang itu akan jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan, ini dikelompokkan menjadi piutang lancar. Kalau jatuh temponya lebih dari 1 tahun ke depan, dikelompokkan menjadi piutang jangka panjang. Nah, ada beberapa piutang yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia untuk tahun 2018 dan 2017. Untuk piutang lancar kita bisa lihat dari data yang disampaikan. Piutang lancar itu didominasi oleh piutang bukan pajak. Ya, piutang bukan pajak di tahun 2018 ini angkanya mencapai 176,2 triliun
Kemudian untuk piutang perpajakan 81,5 triliun. Kemudian untuk bagian lancar piutang pemberian pinjaman ini 23,6 triliun. Jadi ini gambaran piutang lancar untuk pemerintah Republik Indonesia. Terdiri dari piutang perpajakan, piutang bukan pajak, kemudian bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Tagihan penjualan angsuran ini merupakan piutang dari negara, ya. Kemudian timbul karena adanya penjualan yang dilakukan oleh pemerintah, di mana penjualan yang dilakukan tadi pembayarannya tidak dilakukan secara tunai tapi akan diangsur, sehingga yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang di tahun 2019 itu sekitar 10,5 miliar. Kemudian ada tuntutan perbendaharaan yang tadi sudah disampaikan, ini tuntutan kepada bendahara. Kemudian ada tuntutan ganti rugi, ini tuntutan kepada para PNS lain bendahara, ya. Kemudian ada piutang pemberian pinjaman, ada piutang jangka panjang lainnya, kemudian ada piutang dari kegiatan Badan Layanan Umum BLU. Jadi BLU ini merupakan instansi pemerintah yang ada di kementerian negara atau lembaga yang memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Kemudian ada piutang PFK. PFK itu perhitungan pihak ketiga. Jadi ini merupakan perhitungan dana-dana yang dikelola oleh pemerintah dari para PNS, dipotong oleh pemerintah pusat, kemudian dana ini nanti akan disalurkan ke pihak ketiga. Pihak ketiga di sini bisa dalam bentuk nanti untuk dana jaminan kesehatan, bisa dalam bentuk dana pensiun gitu ya. Nah, kenapa ini timbul PFK? Karena ternyata antara uang yang diterima oleh pemerintah dari para PNS dengan uang yang dibayarkan ke pihak ketiga itu lebih banyak yang dibayarkan ke pihak ketiga, sehingga timbul adanya piutang. Oke, kemudian ada piutang lancar dari kredit pemerintah dan juga piutang jangka pendek lainnya, ada jumlah piutangnya, kemudian ada penyisihan piutang yang tidak tertagih. Ada penyisihan piutang tidak tertagih di sini. Jadi ada estimasi piutang yang tidak tertagih, kemudian disajikan piutang bersihnya. Selanjutnya ini piutang jangka panjangnya pemerintah di neraca pemerintah Republik Indonesia, terdiri dari piutang tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, piutang jangka panjang, penerusan pinjaman, kemudian piutang jangka panjang kredit pemerintah, kemudian piutang jangka panjang lainnya. Kalau kita perhatikan di sini yang paling besar, yang dominan di dalam piutang jangka panjangnya pemerintah itu piutang jangka panjang dari penerusan pinjaman. Nilainya 57,7 triliun. Ini merupakan penerusan pinjaman yang diterima oleh pemerintah pusat kemudian diteruskan ke pemerintah daerah atau ke BUMN, ke BUMD. Di samping itu di bagian akhir kita lihat ada juga penyisihan piutang tak tertagih. Ini estimasi dari piutang yang kemungkinan tidak akan tertagih, sehingga yang akan disajikan di neraca itu piutang bersihnya setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih. Baik, kita akan lanjutkan dengan kapan piutang negara itu bisa diakui oleh pemerintah.
Piutang negara bisa diakui pada saat timbulnya hak. Kapan timbulnya hak itu? Timbulnya hak itu ditentukan berdasarkan terbitnya atau ditandatanganinya dokumen. Tadi kita lihat ada piutang pajak. Piutang pajak itu akan diakui ketika sudah terbit surat ketetapan pajak. Misalnya kalau di daerah ini kan ada PBB ya, pajak bumi dan bangunan. Jadi ada ketika pemerintah sudah menerbitkan surat ketetapan pajak bumi dan bangunan, pada saat itu pemerintah daerah sudah mengakui timbulnya piutang pajak. Kemudian yang PNBP tadi, PNBP ketika ada surat penagihan dan juga telah dilaksanakan penagihan. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk yang tuntutan perbendaraan, tuntutan ganti rugi, itu ketika sudah ada surat keterangan tanggung jawab mutlak, sudah ada surat keputusan pembebanan. Nah, ini dokumen-dokumen yang menyebabkan nanti setiap instansi satuan kerja ini mengakui adanya piutang ketika dokumen-dokumen ini sudah diterbitkan, sudah ditandatangani. Nah, untuk yang piutang yang berasal dari perjanjian ataupun perikatan, tentunya piutang akan timbul ketika sudah menjadi haknya pemerintah dan didukung dengan adanya perjanjian atau perikatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ini kapan timbulnya piutang. Kemudian piutang juga timbul itu karena sebab adanya koreksi. Koreksi piutang itu bisa berupa koreksi penambahan piutang ataupun koreksi pengurangan jumlah piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi koreksi ini bisa timbul karena adanya misalnya penetapan di pengadilan. Penetapan di pengadilan memutuskan misalnya ada penambahan piutang, maka pada saat itulah negara bisa mengakui adanya tambahan piutang. Baik, kita sekarang memasuki siklus pengelolaan piutang negara. Nah, di dalam membahas tentang siklus pengelolaan piutang negara ini, kita mengacu pada aturan-aturan yang membahas tentang piutang PNBP. Jadi tadi setelah piutang itu terbentuk, kemudian piutang ini semestinya ditata usahakan oleh Kementerian Negara atau lembaga terkait, kemudian ditagih, ya ditagih. Kemudian ada kemungkinan nanti piutang yang ditagih itu tidak semuanya tertagih, sehingga perlu ada penyisihan piutang tak tertagih. Jadi di sini ada siklus berikutnya, yaitu bagaimana melakukan pengelolaan dan akuntansi piutang. Yang berikutnya, ketika nanti piutang yang sudah ditagih tapi ternyata debiturnya itu belum membayar piutangnya, sehingga nanti akan ada surat tagihan yang ketiga kali yang diajukan oleh pemerintah. Tapi kalau debiturnya masih tetap belum melakukan pembayaran, maka nanti akan diserahkan, piutang ini akan diserahkan kepada panitia urusan piutang negara, dan nanti akan ada penagihan dengan surat paksa. Selanjutnya, tahapan terakhir dari pengelolaan piutang yaitu nanti piutang itu bisa dihapuskan, penghapusan piutang. Baik, kita lanjutkan dengan jenis piutang apa saja yang umumnya ada di dalam semua kementerian negara atau lembaga.
piutang-piutang PNBP apa saja yang ada di kementerian negara atau lembaga, sehingga nanti piutang PNBP ini harus ditata usahakan oleh setiap kementerian negara atau lembaga. Ada beberapa jenis dari PNBP yang ada di kementerian negara atau lembaga. Yang pertama, piutang yang timbul karena penerimaan pengembalian belanja, karena ada pengembalian belanja. Jadi di sini ada belanja yang dilakukan oleh kementerian negara atau lembaga, di mana belanjanya tadi lebih bayar, sehingga dengan lebih bayar maka akan timbul piutang. Kemudian yang kedua, penerimaan hasil penjualan barang kekayaan negara. Jadi ada penjualan aset-aset negara, di mana penjualan tadi tidak dilakukan secara tunai tapi secara angsuran, maka akan timbul piutang. Kemudian penerimaan hasil penyimpanan uang negara. Jadi setiap ada penyimpanan uang negara akan timbul pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga, di mana pendapatan bunganya belum diterima oleh pemerintah, ini akan bisa kita akui sebagai piutang. Kemudian penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah. Jadi kalau pemerintah melakukan perikatan dengan pihak ketiga untuk penyelesaian pekerjaannya pemerintah, kemudian pihak ketiga itu ternyata terlambat, tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka nanti pihak ketiga itu dikenakan denda. Nah, denda yang belum dibayarkan oleh pihak ketiga nanti akan diakui sebagai piutang. Oke. Kemudian ada penerimaan ganti rugi atau kerugian negara, yang tadi disebutkan adanya tuntutan perbendaharaan ke bendahara atau tuntutan ganti rugi ke para PNS yang merugikan negara. Jadi karena mereka merugikan negara sehingga dituntut balik oleh pemerintah, itu akan timbul piutang. Kemudian ada penerimaan hasil penyewaan barang atau kekayaan negara. Jadi dalam hal ini pemerintah menyewakan aset-aset yang dimilikinya. Nah, atas penyewaan ini akan timbul pendapatan, di mana pendapatan yang belum dibayarkan oleh para penyewanya akan menjadi piutang bagi negara. Dan juga hasil penjualan dokumen lelang, ini semuanya merupakan PNBP yang berlaku umum di semua kementerian negara atau lembaga yang perlu ditata usahakan dengan baik. Oke, setelah PNBP tadi ditata usahakan dengan baik oleh setiap kementerian negara atau lembaga, tahapan selanjutnya dari siklus pengelolaan piutang itu nanti akan dilakukan penagihan. Penagihan ini melalui surat penagihan atau SPN. Jadi dasar ketika kementerian negara atau lembaga melakukan penerbitan surat penagihan itu disesuaikan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di setiap kementerian negara atau lembaga. Contohnya untuk yang tuntutan perbendaharaan tadi, penagihan itu bisa dilakukan ketika nanti kementerian negara atau lembaga sudah membuat surat keputusan SK tentang pembebanan penggantian kerugian negara kepada bendahara, atau bisa juga surat keputusan pengenaan ganti kerugian negara kepada pegawai negeri bukan bendahara. Bisa juga nanti untuk misalnya penjualan aset, ya, penjualan aset negara. Ini dasar penerbitan untuk surat penagihannya itu harus ada surat keputusan dari Menteri Pekerjaan Umum tentang sewa beli rumah negara. Nah, yang tuntutan perbendaharaan, selain nanti SK dari Satker yang bersangkutan, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, juga bisa menerbitkan surat keputusan tentang pembebanan kerugian negara kepada bendahara. Kalau menurut hasil audit BPK, ternyata bendahara ini menyebabkan timbulnya kerugian negara, maka BPK bisa menerbitkan
surat keputusan BPK tentang pembebanan kerugian negara kepada bendahara. Berdasarkan ini nanti masing-masing kementerian negara atau lembaga bisa menerbitkan surat penagihan atau SK penghunian rumah dinas atau rumah negeri. Jadi ini fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada para PNS, para pejabat negara, di mana nanti para pejabat negara itu setiap bulannya harus membayarkan sewa rumah dinas. Jadi dasar penagihan piutang untuk penghuni rumah dinas nanti harus ada dulu SK penghunian rumah dinas. Kemudian yang berikutnya ini SKPP, surat keputusan penghentian pembayaran yang memuat adanya utang atau sisa utang. Jadi ini pernah terjadi di Kota Bandung. Jadi ada pensiunan di Kota Bandung yang harusnya dia sudah pensiun, tapi kemudian tetap dibayarkan oleh pemerintah Kota Bandung. Sehingga ini menjadi temuan BPK bahwa terjadi kelebihan pembayaran. Nah, terjadi kelebihan pembayaran. Atas dasar kelebihan pembayaran belanja pegawai tadi, nanti di dalam SKPP-nya, surat keputusan penghentian pembayaran untuk gaji, itu akan dimuat utang-utangnya. Utang-utang itu tadi berasal dari kelebihan pembayaran yang dibayarkan ke para pensiunan tadi. Jadi SKPP ini, kenapa SKPP ini terbit? Karena SKPP ini menjadi dasar nanti para pensiun untuk diterbitkan surat pensiunnya. Jadi ternyata tadi ada kelebihan pembayaran, sehingga dengan demikian nanti negara, dalam hal ini pemerintah Kota Bandung, bisa menerbitkan surat penagihan. Yang berikutnya adanya SP2D perskot gaji. Jadi para PNS yang dimutasi ke daerah yang lain, dia bisa mengajukan perskot gaji. Jadi pembayaran gaji dibayar di muka untuk 3 bulan. Nah, perskot gaji ini kemudian nanti akan diangsur oleh para PNS sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, perskot gaji ini menjadi piutang dari negara, piutang negara kepada para pegawai. Yang bisa juga nanti setelah adanya SP2D perskot gaji, nanti setiap Satker melakukan penagihan melalui surat penagihan atau SPN. Terakhir, ada SK mengenai pengembalian kelebihan belanja. Jadi kalau ada belanja-belanja yang lebih bayar, maka nanti timbul surat keputusan, di mana surat keputusan itu menjadi dasar bagi penerbitan surat penagihan. Baik, kita masih melanjutkan surat penagihan atau SPN. SPN itu diterbitkan setiap timbulnya piutang PNBP. Kemudian timbulnya piutang PNBP itu terjadi kalau ternyata pihak terutang itu belum melakukan pembayaran, atau pembayaran itu nanti akan dilakukan secara angsuran sehingga timbul piutang. Kemudian SPN ini diterbitkan paling lambat 3 hari kerja sejak timbulnya piutang PNBP. Dan SPN ini dibuat rangkap 3. Yang pertama untuk pihak terutang, kemudian yang kedua untuk unit administrasi, kemudian yang ketiga untuk unit pembukuan. Dan SPN ini memuat juga tanggal jatuh temponya, jatuh tempo pembayaran. Jadi paling lama 1 bulan itu merupakan jatuh tempo pembayaran. Ini gambaran tentang penerbitan SPN, surat penagihan, bahwa surat penagihan itu bisa dilakukan penagihan pertama, penagihan kedua, dan penagihan yang ketiga. Jadi nanti ketika sudah timbul piutang,
Kemudian paling lambat 3 hari sejak timbulnya piutang nanti akan diterbitkan SPN yang pertama, surat penagihan yang pertama, di mana nanti masa jatuh temponya paling lama 1 bulan. Kemudian setelah jatuh tempo ternyata belum dilunasi, maka paling lambat 1 hari, 1 hari kerja ini harus diterbitkan SPN atau surat penagihan yang kedua, dan nanti jatuh temponya paling lama 1 bulan setelah diterbitkan surat penagihan yang kedua. Kemudian nanti jatuh temponya tetap 1 bulan ya paling lama. Kemudian ternyata belum juga dilunasi, maka akan diterbitkan lagi surat penagihan yang ketiga, di mana jatuh temponya juga 1 bulan. Nah, ketika sudah diterbitkan surat penagihan yang ketiga ini, maka nanti surat penagihan yang ketiga ini akan ditembuskan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Lembaga, ke Biro Keuangan Kementerian Negara atau lembaga, ke Direktorat PNBP DJA, dan juga ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jadi penerbitan SPN dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Baik, kemudian kita masuk ke kartu piutang negara. Jadi ketika kalian belajar akuntansi, di pengantar akuntansi juga sudah dibahas tentang piutang, dan setiap piutang ini harus dicatat. Ada kartu piutang yang digunakan untuk mencatat piutang yang telah diterbitkan SPN-nya. Jadi kartu piutang ini dibuat per SPN dan memuat minimal ada jumlah piutangnya, kemudian mutasi piutang, dan saldo piutang dari masing-masing debitur. Kalian bisa perhatikan kartu piutang yang ada di gambar. Jadi nanti di bagian paling atas ini nama Kementerian Negara lembaganya, eselon 1-nya di mana, kemudian kanwilnya di mana, satuan kerjanya di mana, kemudian jenis piutangnya apakah seperti tadi yang disebutkan di awal, apakah piutangnya itu merupakan piutang pajak, PNBP, TP ataupun TGR gitu ya. Kemudian ada nomor piutang, nomor SPN, kemudian ada nama debiturnya di situ, alamat, unit kerja, kementeriannya, kemudian jumlah piutangnya berapa, tanggal jatuh tempo, kemudian ada angsuran per bulannya, kapan mulai mengangsur, dan sebagainya. Ini termasuk juga nanti mutasi-mutasi ketika terjadinya pengurangan piutang ataupun penambahan piutang, semuanya akan dicatat di dalam kartu piutang. Jadi kartu piutang ini dibuat per SPN, per dokumen SPN. Baik, yang berikutnya kita bahas tentang bagaimana ketika debitur ini melakukan pembayaran piutang, di mana pembayaran piutang yang dilakukan oleh debitur ini mereka langsung menyetorkan sendiri ke kas negara. Jadi mereka melalui perbankan mentransfer sendiri ke kas negara apa yang harus dilakukan oleh satuan kerja. Jadi nanti ketika pihak terutang atau debitur ini menyetorkan sendiri pembayarannya ke kas negara, maka pihak terutang ini wajib menyampaikan tembusan bukti setoran kepada unit penatausahaan piutang PNBP satuan kerja terkait paling lambat 2 hari kerja setelah penyetoran itu dilakukan. Petugas pada unit pembukuan akan menatausahakan bukti setor dan juga melakukan pencatatan ke dalam kartu piutangnya. Jadi ada pengurangan piutang nantinya. Kemudian yang ketiga, unit pembukuan akan melakukan konfirmasi setoran piutang PNBP ke KPPN, Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara, untuk memastikan kebenaran bahwa setoran itu telah masuk ke kas negara. Karena semua penerimaan dan pengeluaran ini kan
dicatat oleh kuasa BUN, kuasa bendahara umum negara, dalam hal ini kantor pelayanan dan perbendaharaan negara. Sehingga kalau ada setoran piutang di KPPN akan timbul catatannya. Sehingga nanti setiap satuan kerja bisa mengecek kebenaran setoran piutang itu ke KPPN. Baik, kita lanjutkan dengan tahapan siklus berikutnya dari piutang negara. Ketika tadi sudah diterbitkan surat penagihan yang ketiga, tapi ternyata pihak terutang ini belum melunasi sampai dengan pembayaran jatuh temponya, ya, maka nanti apa yang akan dilakukan oleh satuan kerja? Maka nanti satuan kerja ini akan membuat surat penyerahan pengurusan piutang PNBP yang akan disampaikan ke Biro Keuangan Kementerian Negara atau lembaga. Kemudian nanti dari Biro Keuangan Kementerian Negara atau lembaga akan membuat surat penyerahan pengurusan piutang PNBP yang ditujukan ke PUPN, Panitia Urusan Piutang Negara, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Jadi untuk piutang-piutang yang sampai dengan surat penagihan ketiga ternyata belum dilunasi oleh debitur, oleh pihak terutang, maka nanti di Kementerian Negara atau lembaga akan membuat surat penyerahan pengurusan piutang PNBP dan akan diserahkan ke PUPN, Panitia Urusan Piutang Negara, dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Negara atau lembaga, dan juga Direktur PNBP, Direktorat Jenderal Anggaran. Baik, kita lanjutkan dengan bagaimana kita mengukur ketertagihan dari piutang. Nah, ketertagihan dari piutang, estimasi atau perkiraan ketertagihan dari piutang itu diukur berdasarkan konsep kualitas piutang. Kualitas piutang itu merupakan hampiran. Hampiran itu perkiraan atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. Penggolongan kualitas piutang ini ada 4. Kualitas piutang itu dinilai sebagai kualitas lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kemudian untuk piutang-piutang yang ada di Bendahara Umum Negara, di BUN, yang disebut dengan kualitas piutang lancar itu kalau piutang itu belum jatuh tempo. Kurang lancar jika piutang itu tidak dilunasi pada saat jatuh tempo sampai dengan 1 tahun sejak jatuh tempo. Dikategorikan sebagai piutang diragukan ketika piutang tadi tidak dilunasi lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo sampai dengan nanti 3 tahun sejak jatuh tempo. Kemudian dikategorikan sebagai piutang yang macet apabila piutang tadi tidak dilunasi lebih dari 3 tahun sejak jatuh tempo. Jadi ini penggolongan kualitas piutang yang ada di Bendahara Umum Negara. Sementara itu, untuk penggolongan kualitas piutang yang ada di Kementerian Negara atau lembaga disebut sebagai piutang yang lancar bila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Kemudian kurang lancar itu dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama itu tidak dilakukan pelunasan. Kemudian masuk ke kategori piutang diragukan jika dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan, dan dikategorikan sebagai piutang macet bila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau piutang tadi telah diserahkan ke
panitia urusan piutang negara atau panitia urusan piutang daerah. Baik, atas piutang yang dimiliki oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah, maka selanjutnya pemerintah daerah sesuai dengan PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, pemerintah atau pemerintah daerah perlu melakukan penyisihan piutang negara atau piutang daerah tidak tertagih. Nah, tujuan dari penyisihan piutang negara tidak tertagih ini supaya nanti di dalam laporan di neracanya itu disajikan sesuai dengan nilai bersih yang bisa direalisasikan. Ya, ini piutang tak tertagih ini nanti bisa dihitung berdasarkan penggolongan dari kualitas piutang. Dan penyisihan piutang tidak tertagih ini harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Ini persentase dari penyisihan piutang tak tertagih baik di Kementerian Negara atau lembaga dan juga di Bendahara Umum Negara atau BUN. Jadi untuk piutang lancar minimal harus dialokasikan untuk penyisihan piutang tak tertagihnya itu minimal 5/mil. Sementara untuk kurang lancar, piutang yang kurang lancar itu 10% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. Untuk piutang yang diragukan, penyisihan piutang tak tertagihnya itu 50% dari piutang setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan. Dan untuk piutang macet, ini 100% dari piutang setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan. Jadi penyisihan piutang tak tertagih itu disesuaikan dengan kualitas piutangnya. Apakah lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet, dan masing-masing persentasenya berbeda-beda antara kualitas piutang satu dengan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan dengan penghapusan piutang. Kalau tadi kita sudah membahas kualitas piutang, di mana ada lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Nah, piutang mana saja yang boleh dihapuskan? Piutang yang bisa dihapuskan itu piutang yang memiliki kualitas macet. Dan ini dilaksanakan tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk piutang perpajakan yang dikelola oleh DJP, ini mempunyai aturan tersendiri, sehingga nanti untuk piutang perpajakan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan di bidang perpajakan. Nah, untuk piutang lainnya, selain perpajakan, ini untuk penghapusan piutang menggunakan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2005. Penghapusan piutang itu bisa dilakukan dengan dua cara menurut PP 14 tahun 2005, yaitu penghapusan yang bersyarat. Penghapusan yang bersyarat ini menghapuskan piutang negara atau daerah tanpa menghapus hak tagihnya. Hak tagihnya masih tetap. Yang kedua ada penghapusan mutlak. Ini menghapuskan piutang negara atau daerah dengan menghapuskan hak tagih negara atau daerah. Jadi penghapusan secara mutlak ini bisa dilakukan setelah penghapusan bersyarat. Dan penghapusan bersyarat dan mutlak ini hanya dapat dilakukan setelah piutang negara atau piutang daerah diurus secara optimal oleh panitia urusan piutang negara PUPN. Pengurusan piutang negara atau daerah dinyatakan telah optimal dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT atau piutang negara sementara belum dapat ditagih oleh PUPN. Dan PSBDT ini ditetapkan jika ada dua kondisi. Yang pertama, penanggung utang itu tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya. Dan yang kedua, barang jaminan tidak ada.
telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan. Nah, nilai ekonomis di sini itu ditentukan berdasarkan laporan penilaian bahwa barang jaminan itu mempunyai nilai jual yang rendah atau bahkan sama sekali tidak memiliki nilai jual. Oke, kita lanjutkan dengan bagaimana prosedur untuk penghapusan piutang negara secara bersyarat. Prosedurnya bisa dilihat di dalam bagan. Jadi nanti ada usul penghapusan piutang negara dari Kementerian Negara atau lembaga terkait. Usul ini disertai dengan adanya daftar nominatif dari debiturnya, pihak yang berhutang, ada surat PSBDT dari PUPN, kemudian ada surat rekomendasi penghapusan dari BPK, ini dalam hal piutang tuntutan ganti rugi. Kemudian usul ini disertai dengan tiga lampiran tadi, diajukan ke Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara, atau bisa juga diajukan ke Presiden melalui Menteri Keuangan. Kemudian surat ini nanti akan didisposisi oleh Ibu Menteri ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, Kementerian Keuangan, diteliti, dilakukan penelitian oleh DJKN, kemudian nanti baru ditetapkan penghapusan secara bersyaratnya. Penghapusan secara bersyaratnya nanti akan disampaikan ke Kementerian pimpinan lembaga terkait yang mengusulkan usulan penghapusan tadi. Kemudian bagaimana prosedur penghapusan untuk piutang negara secara mutlak? Nah, untuk penghapusan piutang negara secara mutlak, ini usul penghapusan itu juga berasal dari Kementerian Negara lembaga terkait, dilampiri dengan daftar nominatif debiturnya, pihak yang berutang yang akan dihapuskan utangnya tadi. Kemudian ada SK penghapusan secara bersyarat, SK penghapusannya, kemudian ada surat keterangan dari pejabat yang berwenang atas ketidakmampuan dari debitur. Diajukan surat ini ke Kementerian Keuangan melalui Dirjen Kekayaan Negara atau ke Presiden melalui Menteri Keuangan. Kemudian didisposisi oleh Menteri Keuangan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, diteliti, kemudian ditetapkan penghapusan secara mutlak, dan penghapusan secara mutlak ini kemudian nanti akan disampaikan ke menteri atau pimpinan lembaga terkait. Demikian tadi materi yang kita pelajari dari pengelolaan piutang negara. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.